Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya setiap kita tetap sehat dan dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Nah, saudara masih dalam serial tentang kemerdekaan. Haleluya, haleluya. Saudara, bagaimana kita sebetulnya sebagai seorang pribadi yang sudah merdeka di dalam Tuhan, kita betul-betul bisa melangkah maju untuk masa depan kita. Tapi berapa banyak kita mendapatkan banyak orang, anak Tuhan yang seharusnya sudah hidup secara merdeka karena Tuhan telah menebusnya. Saudara, mereka masih banyak yang dalam kesehariannya mereka masih sering berkata, saya nggak bisa melangkah, saya takut. Haleluya. Saudara harus tahu bahwa kalau kita memiliki ketakutan, ketakutan itu adalah salah satu senjata dari iblis untuk membuat kita jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita lihat sama-sama saudara, Alkitab sebetulnya menulis ada dua tipe rasa takut itu saudara. Yang pertama kita lihat baik-baik bahwa rasa takut yang pertama adalah rasa takut tapi yang memberi manfaat dan harus didorong ya. Contohnya takut akan Allah, takut akan Tuhan ya. Takut akan Tuhan ini nggak sama dengan rasa ngeri, khawatir atau something yang negatif saudara ya. Tapi ini justru takut akan Tuhan cenderung hal-hal yang positif ya. Ya, seharusnya kita harus tahu waktu kita takut akan Tuhan ini sebetulnya kita sedang menunjukkan rasa hormat, rasa kagum kepada Raja kita. Dan kita harus tahu bahwa takut akan Tuhan sebetulnya awal dari hikmat dan mengarahkan kita kepada pengertian yang baik. Jadi rasa takut yang pertama ini rasa takut yang bermanfaat. Tapi ada rasa takut yang kedua yang negatif, yaitu rasa takut yang merugikan dan harus diatasi. Oleh sebab itu, rasa takut yang seperti apa ini? Ini adalah berupa roh ketakutan yang hadir dalam kehidupan kita. Dan sebetulnya nggak ada manfaat sama sekali kalau kita ada roh ketakutan ini dalam pribadi kita. Bahkan justru menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, dan kita harus mengusir ini dari kehidupan kita. Dan sebetulnya kalau kita belajar kenapa kita nggak boleh takut lagi? Ada 4 alasan saudara yang kita harus tahu. Yang pertama saudara terkasih dalam Tuhan. Sebetulnya rasa takut sering dipakai iblis untuk menjatuhkan orang percaya. Termasuk saudara dan saya ya. Makanya kita harus sadar dulu bahwa yang pertama rasa takut dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Ya, yang Tuhan inginkan kita nggak boleh takut sekalipun kita ada masalah. Ya, kita nggak boleh dijatuhkan iblis hanya dengan ketakutan ya. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, kita harus belajar dari Yosua. Ya, Tuhan katakan jangan takut, ya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Hari ini kalau saudara ada yang sedang merasa seperti itu, jangan takut, teguhkan, kuatkan hatimu. Bahkan dikatakan ini janji Tuhan yang sama terhadap Yosua dan terhadap saudara dan saya. Tuhan menyertai kita kemanapun kita melangkah selama kita hidup dalam kebenaran. Haleluya, haleluya. Hal yang kedua, saudara, yang kita harus belajar ya supaya kita nggak takut lagi. Hal yang kedua, Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan dalam hidup kita. Haleluya. Pak Pendeta, maksudnya di mana? Coba kita lihat 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Jelas dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi segala sesuatu yang dari Tuhan kita harus terima. Tapi yang bukan dari Tuhan, buat apa kita pegang? Kita erat-erat, saudara terkasih dalam Tuhan. Lepaskan itu saudara, karena bukan dari Tuhan. Dan segala sesuatu yang bukan dari Tuhan itu bukan yang baik. Hanya yang dari Tuhan yang terbaik buat setiap kita. Haleluya. Jadi hal yang kedua, kita harus sadar roh ketakutan itu bukan dari Tuhan.
Hal yang ketiga yang kita harus belajar ya daripada kebenaran firman Tuhan supaya kita nggak takut lagi ya. Yang ketiga, roh ketakutan cuman ada buat mereka yang kecil. Apa maksudnya ya? Kecil di sini berbicara termasuk imannya, mentalnya ya. Makanya waktu mereka punya iman dan mental kecil ya gampang ditakut-takuti, gampang diintimidasi. Saudara kalau baca dalam 1 Samuel cerita tentang Daud melawan Goliat, saudara tahu di medan pertempuran itu bahkan ada kakak-kakaknya Daud yang sudah maju dalam medan pertempuran. Tapi pada saat itu Goliat datang menantang seluruh bala tentara ya dan jenderal-jenderal yang ada prajurit ya di situ untuk melawan satu lawan satu dengan Goliat. Saudara, tapi seluruh prajurit Israel yang terlatih itu mereka semuanya ketakutan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi roh ketakutan itu menyebar. Makanya hati-hati jangan kumpul sama orang-orang yang selalu takut. Saudara juga akan selalu takut. Kalau saudara pengen berani dan pengen punya iman, bergabunglah dengan orang yang berani dan yang hidup di benar. Sehingga mereka juga punya iman yang akan mengimpartasikan kepada kehidupan saudara. Ya, oleh sebab itu waktu mereka ditantang sama Goliat, mereka takut setengah mati saudara. Bahkan Saulnya, rajanya pun juga ketakutan. Tapi waktu Daud datang, dia datang dengan membawa nama Tuhan. Ya, secara fisik dia kecil, tapi secara iman dan secara mental dia kuat. Maka dia sanggup mengalahkan Goliat. Haleluya. Jadi sadarilah, kalau saudara pelihara roh ketakutan itu akan membuat saudara kerdil, membuat saudara kecil. Tapi waktu saudara punya roh Tuhan, saudara akan berani menghadapi apapun juga. Haleluya. Yang terakhir, saudara terkasih dalam Tuhan. Yang keempat, ya, kita harus sadar bahwa kita punya Tuhan. Dan dia berjanji dia adalah menjadi perisai, bahkan gada dan tongkat buat kita. Ya, kalau saudara lihat dalam kebenaran firman Tuhan, masihkah saudara ingat waktu Abraham belum mendapatkan keturunan? Tapi dalam Kejadian 15 ayat 1b dikatakan, janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Haleluya. Satu lagi saudara, kepada Daud Tuhan bersabda. Mazmur pasal 23 ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, saudara harus tahu bahwa fungsi gada dan tongkat adalah untuk melindungi kawanan domba. Dan saat Daud merasa ketakutan, ia ingat kalau ada Tuhan yang merupakan gembalanya, yang senantiasa menjaganya dengan gada dan tongkatnya. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu, saat kita mulai dipenuhi rasa takut, maka lawanlah dengan kebenaran dari Tuhan. Ya, yang kita sudah belajar dari 4 hal tadi, dan kita percaya dia akan memelihara kita dan memberikan kita ada damai sejahtera kembali buat setiap kita. Sebab saya mau kasih tahu sama saudara, roh Tuhan yang berdiam di dalam kita lebih besar kuasanya daripada roh apapun yang ada di dunia ini, termasuk roh ketakutan. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mau katakan, berjalanlah bersama dengan Roh Kudus, maka roh ketakutan itu akan menyingkir dengan sendirinya. Haleluya. Tuhan memberkati, merdekalah dari roh ketakutan. Haleluya. Izinkan saya berdoa. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus. Kami berdoa kalau hari ini di antara kami sedang ada masalah yang berat, sedang ada intimidasi, ada ketakutan, kecemasan atas setiap kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus, setiap apapun yang membuat kami takut, nyah Engkau dalam nama Yesus. Kami mengundang roh-Mu yang bertahta dalam hidup kami. Kami melepaskan ada damai sejahtera shalom. Dan kami akan menang, kami akan merdeka dari roh ketakutan. Dalam nama Yesus, kami juga akan menang dari masalah kami. Haleluya. Amin.